Selamat pagi pemirsa Kabar Indonesia edisi Selasa 21 November 2023 hadir menemani Anda dan beragam berita aktual akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut berita Kabar Indonesia selengkapnya. Pemirsa Satgas Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa menggagalkan upaya penyelundupan senjata api dan logistik bagi kelompok kriminal bersenjata KKB di Batas Batu, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Kogab Wilhan III, Kolsi Gustinyoman Suryastawa, menyebut senjata api tersebut diduga akan digunakan KKB untuk melakukan aksi teror terhadap TNI Polri dan masyarakat setempat jelang 1 Desember mendatang. Pemirsa, Taman Edukasi Wisata Cibugari yang terletak di kawasan Pondok Ranggon, Jakarta Timur, menawarkan pengalaman menarik bagi pengunjung untuk mempelajari proses pemerahan susu sapi. Tak hanya itu, tempat yang satu ini juga merupakan produsen penghasil susu sapi dengan rata-rata produksi sebanyak 12.000 liter per bulan. Siapa sangka, di ujung wilayah Jakarta Timur, terdapat satu destinasi wisata yang tergolong unik. Tidak seperti tempat wisata pada umumnya, destinasi yang satu ini menawarkan pengalaman edukasi bagi para pengunjungnya untuk dapat mempelajari peternakan sapi perah hingga proses pemerahan susu sapi. Inilah Cibubur Garden Dairy atau Cibugari yang berlokasi di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Di tempat ini ada sekitar 60 sapi perah yang secara rutin diperah setiap harinya untuk menghasilkan susu sapi segar. Para pengunjung yang datang akan diberikan pengetahuan oleh petugas mulai dari jenis sapi perah, cara pemberian pangan kepada sapi, serta cara pemerahan hingga pengolahan susu secara langsung. Maka tak heran jika destinasi edukasi ini kerap dikunjungi oleh anak-anak dan keluarga. Perintis wisata edukasi Cibugari Rahmat Al-Badori mengatakan tempat ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Sejak saat itu pula, Cibugari dibuka bagi wisatawan yang ingin belajar tentang susu sapi. Ia menjelaskan tujuan didirikannya destinasi wisata edukasi Cibugari untuk memberikan pemahaman kepada anak maupun orang tua mengenai pentingnya mengonsumsi susu sejak dini. Karena memang sentuhan kecil mereka, interaksi mereka dengan memberi pakan rumput, memerah susu, itu bagian daripada mereka mengetahui wawasannya
wawasan pengetahuan mereka, oh dari sini hasil susu yang kita minum. Kemudian, oh ini manfaatnya bagus sekali ya untuk pertumbuhan, ketahanan tubuh, kecerdasan, untuk tulang dan lain-lainnya. Ada pula pengunjung rutin Taman Edu Wisata Cibugari yang berasal dari salah satu TK di Kota Bekasi, Jawa Barat. Setiap tahunnya mereka selalu mengunjungi Cibugari karena tempat ini dinilai tepat untuk melatih tumbuh kembang anak sejak dini. Ada sisi pendidikan, yaitu pendidikan ke alam, anak-anak belajar skill, baik skill halus maupun skill motorik kasar. Di sini dia akan belajar juga dengan kemandiriannya, belajar dengan alamnya, sehingga dia tidak takut lagi seperti tadi memegang sapi, kemudian memberikan makanan pada sapi, bisa memerah sapi dan bisa membedakan antara sapi-sapi perah yang menghasilkan susu dan sapi-sapi yang menghasilkan daging. Setiap bulannya Cibugari mampu menghasilkan susu sapi sebanyak 12.000 liter. Susu tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat luas termasuk restoran dan perusahaan makanan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia.
setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sejumlah pemuda di daerah Rorotan, Jakarta Utara membentuk komunitas Tari Sufi Jakarta. Hal ini dimotori oleh Fajar Supriyadi, 26 tahun. Komunitas ini merangkul para pemuda di sekitarnya untuk kegiatan positif dan menghindari kenakalan remaja. Sejak tahun 2016, komunitas Tari Sufi di Jakarta Utara ini terbentuk dari sekelompok pemuda di daerah Rorotan. Sebelumnya, pemuda-pemuda yang ada di daerah itu terkenal akan aksi kenakalannya sehingga sempat membuat masyarakat resah. Namun seorang pemuda yang bernama Fajar Supriyadi mengajak teman-temannya untuk berkegiatan lebih positif, yaitu Tari Sufi. Fajar yang kini berusia 26 tahun mengetahui tari sufi dari kiai-kiai yang mengajarinya. Bahkan ia sempat mendapat pembelajaran khusus soal tari ini. Selama beberapa tahun, ia mengajak pemuda-pemuda di sekelilingnya, terutama adik dan kerabat, untuk menari sufi agar terhindar dari kegiatan yang kurang positif. Komunitas ini terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok hadroh yang menabuh rebana dan kelompok penari yang menari berputar-putar menggunakan jubah bernama tenur. Mayoritas para pemuda yang tergabung berusia di bawah 20 tahun, bahkan ada salah seorang penari yang masih duduk di bangku SMP. Sebelum menari, ada beberapa ritual yang harus dilalui oleh para penari. Mereka akan mengambil air wudhu terlebih dahulu, kemudian menggunakan jubah tenur yang didahului dengan pembacaan doa. Sebanyak 2 kali latihan mereka lalui dalam satu pekan, yaitu 1 kali di hari biasa dan 1 hari lagi pada akhir pekan. Saya ikuti ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru saya, Ustadz Najib Dawami. Dengan siasat saya ajak nongkrong, di tongkrong-tongkrongan, di anak-anak bengkel, anak-anak yang nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Perlahan hanya saya ajak nongkrong, ngopi, bakar-bakar, makan bareng. Kemudian dengan sendirinya tanpa saya ajak, mereka antusias untuk mempelajari tarian sufi, kemudian hadroh, dan dominan kalau di Majelis Ta'lim Al-Badar itu adalah rutinitasnya ngaji. Selain kegiatan tari sufi, komunitas ini juga memiliki usaha kecil-kecilan yakni menjual ukiran siluet dari kayu bekas. Melalui sejumlah kegiatan ini, Fajar berharap kegiatan positif yang dilakukan komunitasnya bisa menular ke pemuda-pemuda lain di Jakarta. Terlebih, ia juga berharap tari sufi bisa menjadi salah satu ekstrakurikuler sekolah-sekolah umum di DKI Jakarta. Pemirsa, mie ayam kerap dibahas di media sosial sebagai menu sarapan warga Jakarta. Lantas bagaimana pandangan warga Jakarta, perantauan, hingga pengamat kuliner terhadap hal tersebut?
Tidak hanya satu cuitan saja, namun ragam pertanyaan dari warganet selalu bermunculan di setiap waktu yang berbeda. Kebiasaan sarapan dengan menu ini memang mudah ditemukan di setiap penjuru Jakarta. Hingga ini dianggap menjadi ciri khas warga Jakarta, bahkan menjadi ketahanan konten di media sosial. Isu ini kemudian dicoba untuk dibuktikan dengan mendatangi dua jenis penjual mie ayam, yakni gerobak dan kedai di Jakarta Barat serta Jakarta Pusat. Sejak pukul 7 hingga 10 pagi, calon pembeli silih berganti mengantri mencicipi kuliner berbahan dasar mie yang dipadukan dengan potongan ayam tersebut. Lantas apa kata mereka yang memilih sarapan dengan mie ayam? Dan bagaimana komentar para perantau? Tergantung orangnya sih. Kalau saya sih cuman pengen nyari yang gampang dicari. Ya emang mie ayam enak juga kan. Jadi kalau saya makan mie ayam ini cuman bisa Sabtu Minggu gitu. Kalau hari kerja saya susah. Jadinya paling gampang ini aja. Kalau menurut saya pribadi lebih kenyangnya lama. Nah, lebih agak kenyang lah, lama lah, lebih lama, tahan lama lah. Gitu. Kalau bubur kan kayaknya bentaran gitu. Ya sedikit heran aja sih gitu. Herannya biasanya kan pagi-pagi sarapan pakai bubur. Ini biasanya kan kalau orang awam mah mie ayam mah bukan pagi hari gitu. Lumayan sih. Dulu sarapan biasanya kan bubur, nasi kuning, nasi uduk kayak gitu sih. Enggak sih, gak kaget, malah aku senang-senang aja. Sementara itu, pakar kuliner William Wongso mengatakan fenomena warga Jakarta sarapan dengan mie ayam bukanlah hal baru. Menurutnya, mie ayam merupakan makanan khas yang identik dengan Jakarta. Tak heran, orang dari luar daerah pun mencari mie saat berada di Jakarta. Karena pengamatan saya pribadi, tidak ada kota di dunia ini yang varian mie-nya lebih banyak dari Jakarta. Nggak ada. Dan itu kalau bahasa Inggrisnya comfort food. Dan anak suka, terutama anak-anak suka, jadi orang tuanya jadi ikut gitu. Dan memang orang tua juga menyukai. Ia juga menambahkan, mie ayam merupakan makanan yang praktis, mengenyangkan, menyenangkan, serta bisa dinikmati setiap saat. Sehingga wajar bila mie ayam diminati warga Jakarta sebagai menu sarapan pilihan. Pemirsa, seorang pensiunan TNI Angkatan Laut mendirikan kampung sayur cempaka di Jalan Batu Nilam, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Sekali panen, kampung sayur cempaka ini bisa menghasilkan aneka sayur mencapai 10 kg. Istimewanya, sayur ini bisa diambil secara gratis untuk masyarakat sekitar. Mengisi waktu pensiun dengan kegiatan yang bermanfaat, Rudi Harsam mendirikan kampung sayur cempaka yang berada di Jalan Batu Nilam, Kecamatan Bukti Kecil, Palembang sejak 2020 lalu. Kampung sayur ini menyediakan lebih dari 23 aneka sayuran hingga bumbu dapur tanpa menggunakan pestisida dengan memanfaatkan teknik media tanam air dan tanah. Pensiunan TNI AL dengan pangkat Sertu ini mendirikan kampung sayur cempaka memanfaatkan pekarangan rumah yang dulu menjadi tempat pembuangan sampah. Namun saat ini pekarangan tersebut disulap menjadi pertanian urban. Hasil panennya bisa diambil secara gratis untuk masyarakat setiap hari atau saat masa panen. Dalam kurun waktu 25 hari atau sekali panen, kampung sayur cempaka bisa menghasilkan sampai 10 kg sayuran. Kalau sekali panen kita enggak tentu jadi sekitar 5-10 kilo, terus itu berkontinu, enggak hanya sekali. Kayak bayam Brazil ini setiap hari kita panen, setiap hari dia tumbuh. Walaupun awalnya dibangun dengan menggunakan dana swadaya masyarakat, kampung sayur cempaka ini juga kerap mendapatkan bantuan berupa bibit hingga pembinaan dari pemerintah kota serta sejumlah perusahaan BUMN. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, tim arkeolog Maroko pada awal bulan ini mengumumkan penemuan sebuah situs kota kuno era Romawi di barat, ibu kota Maroko yang berasal dari abad kedua. Situs ini akan memberikan wawasan tentang kehidupan masyarakat Maroko kuno.
Pemirsa, Presiden Turki Erdogan akan membawa pembantaian di Gaza ke pengadilan internasional. Turki akan mengerahkan hampir 2.000 pengacara dalam persidangan tersebut. Şu anda 2000'i aşkın avukatla İnşallah bu soykırımı bizler gerekli olan yerlere şikayetini yapacağız. Bu suçun mutlaka uluslararası düzeyde takip edilmesi, soruşturulması ve zalimlerin hak ettikleri cezaları almaları şarttır. Şu anda 2000'i aşkın avukatla İnşallah bu soykırımı bizler gerekli olan yerlere. Kabar Indonesia berakhir di sini pemirsa. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.